Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami di sini akan menjelaskan tentang tugas akhir kami. Sebelumnya, nama saya Fadil Naufal Akbar dan teman saya. Muhammad Muiz Abdul. Di sini kami merancang dan membangun jaringan VLAN dengan metode mirip pada PT Sumber Jaya menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Yang menjadi latar belakang eh, perancangan dan membangun jaringan di sini yaitu kebutuhan manusia akan mobilitas dan fleksibilitas terhadap suatu permasalahan pekerjaan semakin tinggi. Menuntut peran sebuah teknologi untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan teknologi telekomunikasi dalam mengkomunikasikan antar komputer satu dengan komputer yang lain. Adapun teknologi telekomunikasi tersebut adalah jaringan komputer. Pemakaian komputer dalam jaringan juga memungkinkan beberapa orang menggunakan satu program yang sama pada tempat yang terpisah, kemudian saling bertukar informasi dan mengirimkan data. Jaringan komputer sendiri juga telah dikembangkan serta dipakai di hampir semua sektor bisnis dan semua aspek kehidupan yang menuntut kedinamisan dan kemajuan yang bersifat progresif. Untuk PT Sumber Jaya sendiri adalah sebuah instansi yang melakukan pelayanan publik di bidang sosial dan tenaga kerjaan. Tentunya ingin memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Untuk bisa melakukan pelayanan yang maksimal tersebut, tentu staf-staf instansi juga harus bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas jaringan komputer dan internet secara maksimal juga. Dengan hal tersebut, yang bisa dilakukan adalah membangun instalasi jaringan komputer dan internet pada instansi dengan tenaga kerja dengan memanfaatkan dan memaksimalkan salah satu aplikasi Kisco Packet Tracer. Dari uraian di atas dimaksudkan untuk merancang dan membangun jaringan VLAN dengan metode RIP pada instansi dan tenaga kerja menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh PT Sumber Jaya. RIP atau Routing Information Protocol, yakni adalah sebuah protokol routing yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Lalu selanjutnya untuk landasan teori yang pertama yaitu ada jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri adalah sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat keras lainnya yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama atau suatu jaringan kerja yang terdiri dari titik atau nodes yang terhubung satu sama lain. Dan menurut Angga Wibowo dan Smith Dev Community, jaringan adalah suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang kedua yaitu ada LAN atau Local Area Network, yakni merupakan jaringan yang menghubungkan sejumlah komputer dalam suatu lokasi dengan area yang terbatas seperti ruang atau gedung. Menurut Teguh Wahyono, LAN atau Local Area Network sendiri merupakan jaringan komputer lokal yang mencakup wilayah dengan garis tengah 20 kilometer. Namun pada implementasinya, kebanyakan LAN hanya digunakan dalam satu atau beberapa gedung dalam satu lingkungan saja, seperti lingkungan kampus, lingkungan pabrik, dan sebagainya. Lalu selanjutnya juga ada VLAN atau Virtual Local Area Network, yakni merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini juga mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokal fisik peralatan. Penggunaan VLAN sendiri akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi tanpa bergantung pada workstation. Lalu selanjutnya juga ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, yakni protokol yang digunakan untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Protokol ini bekerja dengan menggunakan arsitektur client server yang di mana perangkat yang terhubung ke jaringan atau klien akan meminta alamat IP kepada server DHCP RIP atau Routing Information Protocol. RIP sendiri yaitu sebuah protokol routing DINAL yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Lalu oleh karena itu protokol ini dikelompokkan sebagai IGP atau Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distant Vector Routing
bahwa pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 tahun 1988. Protokol ini juga telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2 atau RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju seperti OSPF atau Open Shortest Path First dan protokol OCIS. RIP juga diadaptasi dengan digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP-NG atau RIP Next Generation atau RIP generasi berikutnya yang diterbitkan dalam RFC 2080 pada tahun 1997. Lalu untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Secara umum, life cycle pengembangan network mengikuti pendekatan PPDIOO atau Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, dan Optimize. Yang digambarkan adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah gambar dari metode tersebut. Untuk yang pertama yaitu perencanaan atau prepare. Perencanaan perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan terhadap sebuah penelitian diawali dengan adanya suatu masalah dalam suatu tempat. Di sini penulis akan melakukan perencanaan tentang bagaimana cara merancang jaringan VLAN pada PT Sumberjaya. Yang kedua yaitu plan. Pada tahap ini penulis merencanakan kebutuhan network, melakukan analisis dan perencanaan waktu pengerjaan. Selanjutnya dilakukan pembagian alamat jaringan atau network layer addressing sesuai dengan jumlah pengguna di masing-masing segmen. Untuk yang ketiga itu desain. Pada tahap ini penulis membuat desain network secara detail dari data-data yang didapatkan sebelumnya. Tahap desain ini akan membuat gambar desain topologi jaringan interkoneksi yang akan dibangun. Biasanya hasil dari desain berupa gambar-gambar topologi, membuat simulasi dengan menggunakan distro paket tracer. Terus yang terakhir gambar-gambar detail estimasi kebutuhan yang ada. Dan yang keempat implement, melakukan implementasi berdasarkan rencana dan desain yang sudah dibuat. Di tahapan ini akan memakan waktu lebih lama dari tahapan sebelumnya. Dalam implementasi, praktisi jaringan akan menerapkan semua yang telah direncanakan dan didesain sebelumnya. Implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dari berhasil atau gagalnya proyek yang akan dibangun. Untuk yang kelima, operate, pengoperasian network dan memonitor kondisi network. Tahapan ini bagian dari tahapan implementasi. Setelah diimplementasi, maka perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan pada pengoperasiannya. Dan terakhir yaitu optimize. Jadi dapat dilihat dari gambar jaringan PT Sumberjaya yang sebelumnya terlihat kurang efektif dan memiliki banyak masalah. Di antaranya adalah pembagian penyebaran jaringan yang kurang efektif, yang dimana jaringan ini memiliki banyak jalur yang saling bertabrakan yang dapat menyebabkan interferensi sinyal. Yang kedua, jalur jaringan yang terlalu berbelit-belit dan dapat menyebabkan gangguan. Terus yang terakhir, kurang efisien dalam penggunaan perangkat jaringan yang dimana jaringan ini menggunakan terlalu banyak perangkat yang dirasa tidak begitu diperlukan. Di antaranya yaitu router yang digunakan ini cukup berlebih untuk skala jaringan yang diterapkan. Untuk yang ini adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil ini kami menerapkan topologi jaringan model STAR karena dirasa topologi STAR memiliki beberapa keunggulan untuk diterapkan di PT Sumberjaya ini. Di antaranya ketahanan terhadap gangguan. Jika salah satu perangkat dalam jaringan mengalami gangguan, maka jaringan masih dapat berfungsi secara normal. Yang kedua, keamanan. Keamanan data dalam jaringan topologi STAR lebih baik daripada topologi lainnya. Hal ini karena hanya perangkat pusat yang dapat mengakses data dari perangkat lain. Untuk yang ketiga yaitu kemudahan instalasi dan pemeliharaan. Topologi STAR mudah diinstal dan dipelihara. Hal ini karena perangkat pusat menggunakan kabel skalabilitas.
Topologi star dapat diperluas dengan mudah hari ini karena setiap perangkat dapat ditambahkan ke jaringan dengan menghubungkannya ke perangkat pusat. Dengan alasan tersebut, terjadinya kami kembangkan jaringan yang seperti ini. Yang pertama yaitu konfigurasi PTP mode server pada switch di ruangan 1. Ini untuk konfigurasinya. Untuk konfigurasi router RIP-nya sendiri itu kami tambahkan juga perintah routing pada ISP dengan network yang telah ditentukan. Untuk hasil pengujiannya sendiri, adapun tahapan ini akan menghasilkan hasil tes koneksi setelah ditambahkan akses list. Yang pertama ini adalah hasil tes koneksi dari ruang 2 ke ruang 1. Ini untuk tes koneksi dari ruang akuntansi ke ruang 1. Nomor di atas menunjukkan hasil koneksi menjadi destination host unreachable setelah ditambahkan akses list pada PC di ruang akuntansi tidak bisa mengakses ke ruang 1. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian pada jaringan PT Sumberjaya sebagai berikut. Dengan menerapkan keamanan jaringan ACLS dapat meningkatkan keamanan jaringan di PT Sumberjaya sehingga terdapat batasan hak akses pada setiap ruangan agar keamanan data lebih terjaga. Dengan adanya DHCP dapat membuat keamanan dan pengelolaan jaringan dapat lebih mudah dikontrol dan lebih efisien. Hasil dari perancangan pembangunan jaringan VLAN pada PT Sumberjaya yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan simpulan dengan adanya jaringan VLAN di PT Sumberjaya akan lebih mudah akan mengimplementasikan konsep jaringan e-government dalam pelaksanaan kegiatan kepemerintahan, pemusatan data, dan pengimplementasian software e-government yang ada di instansi pun bisa diterapkan dengan lebih mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.